Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi di bab puisi rakyat ya, yaitu mengenal dan memahami puisi rakyat. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dan bisa memahami penjelasan dari Bapak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk langsung saja kita bahas tentang puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan membahas macam-macam puisi rakyat ya. Di sini Bapak akan membahas 3 dahulu. Sebenarnya contohnya ada banyak, kita bahas dari pantun, gurindam, dan syair ya, jenis puisi rakyatnya. Kita masuk ke yang pertama dahulu, yaitu pantun. Nah, apa sih pantun itu? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar budaya dalam masyarakat. Fungsi pantun yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Kalian tentu sudah pernah melihat kan bentuk pantun di keseharian, seperti pada budaya Betawi misalnya. Pantun masih sering dilaksanakan misalnya pada acara pernikahan tuh yang menggunakan palang pintu. Nah, jawara antara mempelai pria dan mempelai wanita tuh saling beradu pantun. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan pantun di kehidupan sehari-hari ya. Salah satu fungsi pantun juga adalah untuk mendidik sambil menghibur ya. Kadang pantun juga ditujukan untuk sindiran halus agar si orang yang disindir atau dinasihati tidak merasa tersinggung. Nah, untuk lebih tahu lebih jelasnya kita cari tahu ciri-ciri pantun ya. Nah, ini ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, ini ada contohnya ya. Ada 4 baris, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sudah tahu pengertiannya kan, suku kata itu yang bagaimana? Nah, ini enak itu ada dan nak, ada 2 suku kata. Jika dihitung pada baris yang pertama itu ada 10 suku kata, jadi memenuhi persyaratan atau ciri yang kedua ya, yaitu bahwa cirinya biasanya tiap baris pada pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian rima itu pengulangan bunyi ya. Rima akhir setiap baris adalah polanya AB dan AB. Nih, baris 1 polanya belakangnya AT ya, at. Kemudian baris 3 at. Baris kedua UK nih, uk. Baris ketiga UK. Nah, itu pola rimanya ya, sama ya. Huruf terakhir nih pengulangan bunyinya nih. Baris 1 dan 3 sama, 2 dan 4 juga sama bunyinya. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran nih. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Kemudian isinya ada di baris ketiga dan keempat nih. Bapak bacakan contoh pantunnya. Enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Nah, kita masuk ke ciri atau macam puisi rakyat yang kedua, yaitu ada syair. Syair sendiri berasal dari bahasa Arab ya, syair atau syu'ur, artinya perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syi'ru atau mempunyai arti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, sama seperti pantun, syair juga memiliki ciri-ciri ya. Nah, ciri-cirinya hampir sama dengan pantun, yaitu terdiri atas 4 baris. Kemudian bedanya, biasanya syair, kalau pantun tadi 8 sampai 12 suku kata,
Kalau di syair biasanya terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kemudian pola rimanya biasanya pola rima tunggal ya, atau sajaknya sama semua nih, a polanya ya. Kemudian semua baris adalah isi nih. 1 sampai 4 adalah isi. Kalau pantun kan 1, 2 sampiran, 3 dan 4-nya isi. Kalau di syair bedanya semuanya adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, ini contoh pantunnya ya. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, itu adalah contoh syair. Kita lanjut ke yang ketiga, puisi rakyat yang ketiga, yaitu ada Gurindam. Gurindam sendiri adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Nah, puisi ini syarat dengan nilai agama dan moral ya. Kita lihat ciri-cirinya bagaimana. Nah, ciri dari Gurindam terdiri atas 2 baris ya. Beda dengan syair dan pantun yang ada 4 baris. Kalau Gurindam hanya ada 2 baris nih. Oke. Kemudian tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata ya. Kalau tadi syair suku katanya 8 sampai 14, pantun 10 sampai 12. Kalau di Gurindam lebih banyak lagi, 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA atau BB atau CC ya. Rimanya sama nih, pengulangan bunyinya. Kemudian baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian, dan baris kedua jawaban akibat masalah atau perjanjian pada baris pertama ya. Jadi ini baris pertama masalah, kemudian dijawab pada baris kedua akibatnya nih, jika melakukan hal di baris pertama apa akibatnya, yang berdampaknya apa. Nah, kita lihat contohnya ya. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, itu adalah contoh dari Gurindam. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Puisi rakyat apa aja. Hari ini kita cukup membahas 3 puisi rakyat, yaitu ada pantun, kemudian ada syair dan Gurindam. Tadi sudah Bapak sebutkan ciri-cirinya. Pantun terdiri dari 4 baris ya. Kemudian memiliki 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, dan 3 dan 4 adalah isi. Kemudian kalau syair masih 4 baris cirinya. Kemudian suku katanya 8 sampai 14 ya. Setelah itu kalau syair kesemuanya adalah, kesemua baris adalah isi. Sedangkan Gurindam dia hanya 2 baris, beda dengan pantun dan syair. Kemudian suku katanya 10 sampai 14, pola rimanya sama AAAA. Kemudian baris pertama adalah soal atau masalah atau perjanjian. Kemudian baris kedua adalah jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama ya. Nah, ini ada satu buah pantun yang ingin Bapak sampaikan. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Nah, angkat tangannya nanti di WhatsApp aja ya, boleh ya, jika ada yang bertanya. Nah, jika ada yang kurang jelas bisa hubungi Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tetap terus berdoa, semoga kita bisa segera bertatap muka. Jangan lupa sholatnya, jaga selalu sholat. Kemudian nanti akan Bapak kasih tugas
kalian catat materi yang sudah Bapak berikan. Sekian penjelasan dari Bapak, semoga kita lekas bertemu dan kalian bisa selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.